Masih selanjutnya, ini ada kasus pembunuhan seorang mantan dokter gigi di kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara yang akhirnya terungkap. Tersangka mengaku sakit hati karena orang tuanya kerap dihina oleh korban. Dengan tertatih-tatih akibat luka tembakan, tersangka pembunuhan pada mantan dokter gigi Ida Gorga Harahap bulan Desember lalu digiring polisi ke halaman Mako Polres Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dua tersangka Ridwan Harahap dan Ferdiansyah Siregar ditangkap usai diburu polisi selama 2 bulan. Kaki tersangka Ridwan terpaksa ditembakkan timah panas karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Keduanya ditangkap di 2 tempat berbeda. Tersangka Ridwan Harahap yang merupakan tetangga mengaku sakit hati dengan ucapan Ida yang kerap menghina kedua orang tuanya yang sudah tiada. Sakit hati karena yang bersangkutan mengatakan sering diejek daripada si korban. Yang kedua, diejek ini ya menyangkut bukan hanya dirinya, termasuk orang tuanya yang sudah meninggal. Peristiwa pembunuhan bermula saat Ridwan dan Ferdiansyah masuk ke rumah korban melalui plafon kamar mandi. Kedua tersangka kemudian bersembunyi di kolong bawah kasur kamar, sementara korban yang seorang diri sedang menyaksikan televisi di ruang tengah. Saat korban ke kamar mandi, tersangka Ridwan kemudian muncul menganiaya korban dengan dibantu rekannya Ferdiansyah. Keduanya membekap Ida yang berusia 72 tahun itu hingga kehabisan nafas dan meninggal dunia. Sejumlah barang milik korban seperti handphone, 3 tas, dan uang tunai 1 juta rupiah lebih dibawa kabur tersangka. Jasad Ida ditemukan membusuk sepekan kemudian oleh pihak keluarga yang curiga korban tak bisa dihubungi. Awalnya keluarga menduga korban meninggal dunia karena kecelakaan seorang diri dan langsung memakamkan jasad karena sudah membusuk. Berkat ketelitian polisi saat menggelar olah TKP kedua kalinya, ditemukan fakta bahwa adanya barang korban yang hilang, yang artinya ada dugaan percobaan pembunuhan. Dugaan polisi ini dipastikan dengan membongkar makam Ida dan menemukan ada sejumlah luka dalam bekas penganiayaan di kepala dan dada. Dari sinilah polisi menyimpulkan kematian mantan dokter gigi Ida Harahap tak wajar. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 subsidiar 338 tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim, karena sakit hati nih pelaku dengan tega menghabisi nyawa korban. Padahal menghilangkan nyawa manusia kan merupakan tindak kejahatan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini juga bisa menjadi pengingat kita nih. Seperti pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu. Jadi lebih baik menjaga lisan, jangan sampai membuat orang lain menjadi sakit hati. Ustaz, ini kan kasus pembunuhan, tentu tidak dapat dibenarkan apapun alasannya nih Ustaz. Yang saya ingin tanyakan yaitu Ustaz, dalam kacamata Islam sendiri ada gak sih Ustaz perbedaan antara pembunuhan spontan dengan pembunuhan berencana? Kalau kita melihat kasus ini kan pelaku ini tuh sebenarnya sudah berkali-kali dihina, tapi mungkin di satu titik saat dia tidak bisa menguasai dirinya, akhirnya dia melakukan tindakan di luar batas. Ini gimana nih Ustaz dari sudut pandang Islam sendiri? Ya jelas ya, kalau kita lihat perbedaan antara spontan dengan perencanaan, walaupun ujungnya dampaknya sama ya, misalnya ada al-qatl ya atau pembunuhan, tapi yang satu itu sudah direncanakan, artinya apa? Ada niat ya. Ada niat yang kuat ya, bahkan azam ketika berencanakan untuk melakukan keburukan itu. Ya, tentu berbeda dengan jika seandainya spontan ya, itu akan pertimbangannya karena pertimbangan ada niat, ada perencanaan, ada azam di belakang pembunuhan tersebut. Tapi kalau yang spontan itu kan karena reaksi sesaat, apakah banyak hal ya, bisa membela diri atau misalnya memang emosi dan lain-lain. Tapi tetap artinya kedua hal tersebut ini masuk dalam hukum qisas ya. Hudud itu, qisas itu kalau kita lihat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisas ya fil qatl al khuru bil khuri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Jadi kalau misalnya kita, hai orang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh,
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan cara yang baik, gitu ya. Nah, hendaklah nanti disambungin ya, fatiba'um bil ma'rufi wa adaun ilaihi bil ihsan, zalika takfifum min rabbikum warahmah. Jadi harus misalnya membayar diat, memberikan maaf kalau misalnya ada hukum-hukum selain kisos itu misalnya dimaafkan dan lain-lain, diat dan lain-lainnya untuk penebusan dan segala macam. Tapi intinya adalah pembunuhan ini tidak bisa dibenarkan, karena kalau dalam Islam seseorang yang membunuh itu sama dengan dia membunuh anak keturunannya, gitu ya. Inilah yang jadi apa namanya sangat beratnya di situ ya. Jadi man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa kana ma qatalana jami'an. Jadi barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena apa-apa ya, tapi membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Nah, ini yang paling berat ketika masuk dalam permasalahan pembunuhan. Ya Ustaz, ini mungkin kita agak boleh sedikit saya bertanya ya, tapi agak keluar dari konteks ini nih Ustaz. Kan kalau memang menghina, ini kan kalau kita lihat dari kasus orang tersebut, karena kan orang tuanya ini dihina. Sebenarnya termasuk dosa apa sih Ustaz jika kita menghina seseorang, apalagi menghina orang tuanya gitu Ustaz? Ya ini kan karenanya Rasulullah SAW itu menyebutkan falyakul khairan aw liyasmut, kalau kalian nggak bisa ngomong yang baik-baik ya sebaiknya diam saja, karena penghinaan itu ketika dia wala talmizu wala tanabasu bil alqab ya, jadi jangan kalian itu memanggil orang-orang dengan sebutan-sebutan yang buruk-buruk gitu ya, karena itu juga akan akan membuat orang itu sakit hati begitu. Nah, ini kan dilarang membuat sakit hati. Menggibah saja dilarang, apalagi kemudian di depan orang membuat sakit hati, meneriakan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang tidak tepat gitu ya, tidak pantas. Ya hasilnya apa? Hasilnya ya seperti ini. Ya, ketika dendam itu masuk ya, dihebohkan oleh oleh yang namanya syaitan, jadilah dia memang berniat dendam kesumat gitu. Nah, ini memang yang penyebabnya itu karena lisan tadi gitu ya. Makanya kita harus terus menjaga lisan, jangan sampai lisan kita ini akan kemudian mendatangkan kemudaratan atau keburukan untuk kita sendiri. Na'udzubillah. Banget seperti yang Ustaz katakan, lebih baik kita menjaga lisan, jangan sampai lisan kita menyakiti orang lain. Tentunya dengan menyakiti orang lain itu nambah dosa lagi nih ke kita. Baik, kita ke informasi